Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hidayah PWS, rahimani wa rahimakumullah, yang saya cintai dan juga semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, istri-istrinya, sahabat-sahabatnya, dan juga orang-orang yang mengikutinya dengan penuh kebaikan sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat yang sangat besar, ya. Nikmat yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini merupakan nikmat yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang dipilih oleh beliau, oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat hidayah taufik yang membuat kita bisa duduk di majelis ilmu, duduk di majelis taklim, duduk di pengajian, yang merupakan, ya, amal yang lebih baik daripada amalan-amalan sunnah lainnya. Salat sunnah itu adalah amalan yang baik, amalan yang agung, yang bagus. Salat tahajud, salat duha, sedekah-sedekah sunnah, semuanya adalah amal-amal yang baik. Tapi duduk di majelis ilmu lebih baik daripada itu semua. Duduk di majelis ilmu, mempelajari ilmu agama yang Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada amalan-amalan nafilah, amalan sunnah yang lainnya. Terlebih yang kita pelajari adalah tentang apa? Al-Qur'an, kalamullah, firman-Nya Rabb yang maha tinggi, yang disampaikan dengan sebaik-baik makhluk di langit, yakni malaikat Jibril alaihi salam, kepada sebaik-baik makhluk yang ada di bumi, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah barang tentu mempunyai keutamaan yang besar manakala kita bersemangat untuk mempelajari Al-Qur'an. Demikian pula mentadabburinya, mempelajari tafsirnya. Setelah ini insyaallah kita lanjutkan dengan tafsir Al-Qur'an bersama Ustaz Dzulqarnain. Lebih-lebih lagi kalau kita bisa mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Semuanya tidak mungkin bisa kita lakukan kecuali dengan taufik dari Allah. Maka hendaknya bagi kita untuk selalu berdoa, memohon kepada Allah supaya diberikan kemudahan dan selalu diberikan istiqamah untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an, berhubungan dengan Al-Qur'an, baik mempelajarinya, membacanya, kemudian mengamalkannya. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita masih dari buku Iqra-nya, dibuka di halaman 18. Ya. Iqra klasikal, ya, Iqra yang kecil. Ini adalah ringkasan dari buku Iqra yang besar, yang tebal itu, yang ada 6 jilid. Nah, ini diringkas menjadi sangat tipis. Jadi sekarang kita mulai masih masuk di materi di Iqra 3, ya. Yaitu tentang apa? Membaca huruf yang berharokat kasrah, kemudian apa? Membaca huruf mad, ya. Jadi kemarin kita sudah belajar mengenal
Bagaimana cara mengucapkan huruf ketika berharakat kasrah yang benar? Itu bunyinya I, caranya rahangnya turun, bibirnya, mulutnya seperti meringis, seperti senyum I. Kemudian huruf mad. Sebelumnya kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya tentang mad dengan ya, mad asli atau mad tabi'i dengan huruf ya. Huruf mad yaitu huruf ya. Ketika ada harokat kasrah, kemudian setelahnya ada huruf ya sukun, maka kita baca panjang berapa harokat? 2 harokat ya. Nah sekarang materi selanjutnya di halaman 18 kita akan mempelajari masih ya bacaan panjang ya, bacaan mad yang dibaca panjang. Kali ini namanya ini kalau diingat bagus, kalaupun nggak ingat yang penting nanti bisa membacanya dengan benar. Namanya adalah mad silah sughra atau mad silah qasirah ya. Ada ha, huruf ha dhamir ya. Dhamir itu artinya kata ganti kalau di dalam bahasa Arab. Jadi ada ha dhamir yang dia berharokat kasroh ataupun dhammah. Nah, sekarang yang berharokat kasroh dulu. Yang berharokat kasroh ataupun dhammah yang sebelum dan sesudahnya itu bukan harokat sukun, bukan huruf dengan berharokat sukun. Jadi kalau ada huruf ha ya, huruf ha dhamir. Dhamir itu artinya kata ganti. Contohnya misalkan bukunya. Nah, bukunya, nya itu siapa gitu. Misalkan bukunya Ahmad, bukunya gitu. Itu nya itu adalah dhamir, kata ganti. Sama di dalam bahasa Arab. Misalkan kitabuhu, kitabnya, buku dia gitu. Seperti itu. Itu namanya kata ganti hu. Hu itu adalah dhamir atau kata ganti untuk orang ketiga, artinya dia laki-laki ya. Jadi ha dhamir, kata ganti untuk kata huwa. Baik, ini kalau misalkan sulit dipahami tidak apa-apa. Sekedar istilah saja. Jadi di sini namanya mad silah qasirah atau mad silah sughra. Ya. Kenapa namanya silah? Gimana? Hah? Sughra itu kecil ya. Mad silah sughra ya. Mad secara bahasa jadi gini. Mad artinya panjang, silah. Silah itu apa artinya? Silaturrahim artinya apa? Menyambung rahim. Maka silah di sini artinya bersambung. Bersambung maksudnya adalah ketika dibaca wasol. Kalau nyambung terus bacanya maka dia baru dibaca dengan bacaan mad. Kalau dia waqaf, misalkan dibaca ketika berhenti, maka dia tidak menjadi mad. Maka di sini disebut dengan mad silah sughra karena berlakunya hanya apabila dibaca wasol, dibaca bersambung seperti itu. Kemudian sughra, sughra itu artinya kecil atau disebut juga dengan qasirah, artinya pendek. Ya, jadi bacaannya cuma 2 harokat. Singkatnya, cara membacanya gampangnya dibaca panjang 2 harokat. Ini yang perlu diingat di sini intinya. Dibaca panjang berapa? 2 harokat. Baik. Tandanya biasanya kalau kasroh itu di bawah tandanya berdiri. Nah, seperti itu. Itu maka dibaca panjang 2 harokat. Langsung kita lihat buku Iqra kita. Halaman 18. Nah, ketika harokat kasrahnya itu berdiri seperti huruf alif, maka kita baca panjang 2 harokat tadi. Contoh, paling atas kita baca hi, monggo. Yang tengah juga sama hi. Baik. Kemudian sebelahnya hi. Terakhir juga sama hi. Ya, jadi kesemuanya itu adalah
huruf H ya. Ketika di awal, kemudian ketika di tengah, dan ketika di akhir ya. Akhir ketika yang ketiga itu ketika di akhir bersambung dengan huruf yang bisa disambung. Sedangkan yang keempat itu di akhir ketika setelah huruf yang tidak bisa bersambung. Itu semuanya adalah huruf H keempat-empatnya. Kemudian baris di bawahnya kita baca. Diperhatikan tulisan di iqra-nya. Halaka, nahara, kemudian lafihi. Ya. Hi-nya kenapa pendek? Karena sebelumnya itu adalah huruf yang berharokat sukun, maka dia dibaca pendek hi-nya. Ulang sekali lagi, lafihi. Baik. Kemudian setelahnya hadhihi. Baik. Barakallahu fikum. Kemudian baris bawahnya lagi, perhatikan lagi panjang pendeknya. La azida. Kemudian fi jidiha. Kemudian bibalighihi. Ya. Bawahnya lagi bighalidhi. Kemudian bidhanini. Selanjutnya wajasadihi. Baik. Bawahnya wataghina. Kemudian biyaminika. Terakhir mithaqihi. Insyaallah, barakallahu fikum. Kita coba sekali lagi dari atas, perhatikan. Diperhatikan terus panjang pendeknya. Sekarang yang dibaca panjang bertambah satu, yaitu ketika harokatnya kasroh, tapi kasrohnya berdiri seperti alif, itu juga dibaca panjang. Perhatikan. Kita baca lagi. Halaka, nahara, lafihi, hadhihi. Baik, bawahnya la azida. Kemudian fi jidiha. Selanjutnya bibalighihi. Kemudian bawahnya lagi bighalidhi. Sebelahnya bidhanini. Kemudian ni-nya pendek yang terakhir. Bidhanini. Ya. Kemudian wajasadihi. Ya, baik. Bawahnya terakhir, baris yang terakhir wataghina. Kemudian biyaminika. Terakhir mithaqihi.
barakallahu fikum ya. Seperti itu. Sekarang monggo tafadhol yang mau mencoba 4 baris ini dari halaka sampai yang terakhir. Monggo silakan. Monggo silakan yang mau mencoba baca 4 baris yang sudah kita baca tadi. Silakan dipraktekkan tadi seperti tadi, panjang pendeknya terutama diperhatikan. Halaka. Ya, ini lagi panjang pendeknya disamakan. Halaka. Halaka. Terus Naharo. terus Afihi. ulangi sekali lagi. Lafihi. Ya, terus. Hatihi. Nah, yang tengah huruf zi, bukan di tapi lagi zi gitu. Hadhihi. Hadhihi. Ya, terus. La'azida. Ya, terus. Fi jidiha. Ah, betul, terus. Hanya panjang. Hanya panjang ya, ha. Panjangin sedikit lagi. Fi jidiha. Ya, seperti itu terus. Binalihi. Ulangi sekali lagi, perhatikan titiknya. Kalau di bawah bukan na tapi huruf Bibalihi. iya, betul, terus. Bahwa Bentar. Ka. Ya, betul. Nah, yang terakhir huruf ya, zi. Lidahnya dikeluarkan sedikit, kemudian ditebalkan. Zi. Zi. Ya, seperti itu terus. Ulangi. Bi ghadi. Ya, terus. Nah, ini bukan zo tapi apa? Ya, bi do. Bukan to tapi do. Do. Ya, do. Do. Ya, bi do. Ya. Bentar, jadi bukan to seperti ta, to tapi do. Ya, seperti huruf D tapi dia lebih tebal. Do. Do. Bi do. Nah, panjang pendeknya diperhatikan, yang panjang cuma huruf ni-nya. Bidonini. Ya, lanjut. Ya, terus. 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 Ya, sekali lagi Pak, yang bagus. Mi. Mi. Iya, masya Allah, barakallahu fiik. Cukup, monggo yang lain. Monggo gantian di sebelah utara, ya, masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Terus. Ulangi sekali lagi Pak. Ya, lebih bersambung lagi. Hadhihi.
Terus terus hanya lebih panjang lagi. Terus hi-nya lebih panjang. Bibalighihi. Hi-nya lebih panjang sedikit lagi, Pak. Bibalighihi. Nah, terus terus nah, do-nya dipendekin, ulangi. Ya, terus nah, di-nya pendek, dihi, ulangi lagi. Terus terus satu lagi terakhir. Nah, ulangi. Mi-nya juga panjang. Mitsaqihi. Masya Allah, barakallahu fiik. Cukup. Nah, ibu-ibu kayaknya semangat banget. Ngikut terus. Monggo ibu-ibu bareng-bareng, boleh dah. Yuk. Dari halaka, monggo ibu, dari halaka sampai terakhir. Wahid, isnani, salasah. Kurang kompak. Bareng-bareng kok. 1, 2, 3. Halaka. Terus ulangi. Lafihi. Terus kurang kompak lagi. Hi-nya terakhir panjang. Hazihi. Terus lanjut bawahnya. Z-nya panjang. La azida. Terus ya, lagi J-nya dipanjangin. Fi jidiha. Sekali lagi. Lanjut. Lanjut bawahnya. Ya, panjang pendeknya diperhatikan lagi. Gho-nya pendek, yang panjang cuman li-nya. Bi ghalidhi. Ya, lanjut sebelahnya. Ya, lagi do-nya pendek. Bi dhanini. Ya, terus bawahnya. Ya, perhatikan to sama ri-nya panjang. Wa taghina. Terus mi-nya panjang, ni-nya pendek. Biyaminika. Terus ya, ki-nya pendek, hi-nya panjang. Lagi mitsaqihi. Monggo. Ya, Masya Allah, barakallahu fikunna. Kemudian terakhir kita coba bareng-bareng lagi. Monggo nanti bisa dipraktekkan sendiri-sendiri di rumah setelahnya. Baik, kita coba dulu terakhir semuanya. Kita ulangi lagi dari paling atas sampai tadi yang kita pelajari paling bawah. Mitsaqihi. Baik, perhatikan lagi iqra-nya. Kita baca. Halaka. Naha.
la azida, kemudian fi jidiha, kemudian bibalighihi, sekali lagi bibalighihi, bawahnya bighalidhi, lanjut bidhanini, kemudian wajasadihi, bawahnya wa taghina, kemudian biyaminika, terakhir mitsaqihi. Masya Allah, barakallahu fikum. Itu yang kita pelajari hari ini, mad silah sughra atau mad silah qasirah. Jadi ketika ada huruf H yang harokatnya kasroh tapi berdiri seperti huruf alif, maka dibaca panjang berapa harokat? 2 harokat. Diingat-ingat nanti kalau tandanya seperti itu berarti dibaca panjang 2 harokat. Jadi alhamdulillah kita bisa mempelajari satu lagi pelajaran dari ilmu tajwid. Baik, kemudian selanjutnya kita masuk ke surat, kita praktekkan yang sudah kita pelajari di surat-surat pendek di dalam Al-Quran. Terakhir kemarin kita sudah membaca surat Al-Ma'un ya. Al-Ma'un sampai ayat yang keberapa kemarin? Ke-4 atau ke-3. Baik, kita murajaah lagi. Yang penting terus kita ulangi. Kita murajaah dari ayat 1. Sudah ketemu? Oh ya, masih dibagikan. Yang sudah dapat silakan dibuka surat Al-Ma'un. Baik, kita baca terlebih dahulu dari ta'awudz sampai dengan ayat yang keempat. Baik, kita baca nanti sampai ayat keempat dulu, atau sampai ayat yang ketiga dulu. Nanti baru kita lanjutkan lagi sampai ayat yang ketujuh. Dari ta'awudz perhatikan, nanti diikuti. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Monggo. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kemudian fadzalikal ladzi yad'ul yatim.
ala ta'amil miskin. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Coba dibaca terlebih dahulu dari ayat 1 sampai 3, monggo. Dari sebelah utara dulu, monggo, yang mau coba dari ayat 1 sampai 3 yang sudah kita pelajari kemarin. Betul, ada mic-nya, Mas. Ya, yang mau mencoba monggo silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terus Bismillahirrahmanirrahim. ya, lanjut. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Terus Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi sudah lumayan bagus, alhamdulillah. Tadi cuman huruf ain, coba huruf a, coba ditutup hidungnya Nah, masih sedikit ada terasa getaran di hidung, masih masuk ke hidung sedikit di apa? Semuanya udara diusahakan keluar lewat longga mulut. Jadi bunyinya tidak ada perbedaan ketika apa? Hidung ditutup maupun dibuka. Coba lagi ya. Nah, seperti itu. Dikit lagi, insyaallah. Mencoba semua. Ya, itu hanya untuk kesempurnaan ya, kesempurnaan dari sifat dari huruf ain itu karena dia ya monggo saya 1 menit coba. Ya, maka insyaallah barakallahu fikum. Jadi itu huruf ain karena huruf ain itu dia makhrajnya, tempat keluarnya bukan dari udara yang keluar, bukan dari hidung, bukan huruf yang termasuk huruf apa? Khayshum. Tapi dia adalah huruf yang keluar dari rongga mulut ya. Dari rongga mulut. Jadi bunyinya harus keluar dari rongga mulut bunyinya. Termasuk ketika mad panjang kasrah juga sama ya. Jadi bukan nah, beda antara atau nah, seperti itu. Jadi bunyinya lebih jelas. Baik. Sekarang kita lihat lagi surat Al-Ma'unnya di ayat yang keempat. Sekarang kita tambah. Kita tambah di ayat yang keempat. Perhatikan di kata yang pertama fawailul. Coba dibaca. Fawailul. Ya, huruf fa bagaimana mengucapkannya? Gigi atas dengan bibir bawah. Fa. Kemudian wai. Nah, jadi sempurna bunyinya wa, kemudian baru ya sukun. Wai. Jadi bukan wai, bukan fawailul, bukan tapi ai. Fawai. Ya, seperti itu. Kemudian huruf lam juga sama. Fawailul lil. Coba. Musallin. Ya, lin dibaca panjang, boleh 2, 4 atau 6 harokat, menyesuaikan dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya dibaca 2 harokat, semuanya dibaca 2 harokat. Kalau 4 harokat, ya 4 harokat. Demikian pula kalau sebelumnya dibaca 6 harokat, maka ini juga dibaca dengan 6 harokat. Baik, kita coba sekali lagi. Perhatikan disambung. Fawailul lil musallin.
Monggo. Masyaallah, barakallahu fikum. Insyaallah ini gampang. Kemudian ayat selanjutnya. Nah, saya tanya dulu, ini tadi kita sudah belajar bacaan yang panjang dan pendek. Di sini yang dibaca panjang ada atau tidak di ayat yang kelima? Ya, ada berapa? 3 atau 4? Hah? 4? Wah, terjadi perbedaan pendapat ini. Coba kita hitung. Yang satu yang mana? Alladzi. Kenapa panjang? Ada apa? Harokat apa? Kasroh ketemu dengan ya mati. Kemudian yang mana yang kedua? Sola. Kenapa solanya panjang? Ada harokat apa? Ada harokat fathah bertemu dengan huruf alif. Kemudian yang ketiga? Sa-nya kenapa panjang? Fathah ketemu alif. Terakhir hun ya, dhammah ketemu waw sukun. Kemudian setelahnya ada huruf berharokat dan dibaca waqaf, maka dibaca panjang, namanya mad arid lis sukun. Ini belum ketemu, insyaallah nanti ketemunya di Iqra 5 insyaallah. Baik, sekarang kita panjang. Kita baca dulu dari awal, perhatikan. Alladzina hum, monggo. Ya. Huruf yang pertama huruf alladzi ya, kata pertama alladzi. Lidahnya jangan sampai keluar melebihi gigi, jangan bukan alladzi tapi alladzi. Ya. Kemudian yang kedua huruf za. Kita ulang lagi, kita ingat-ingat terus huruf za, ujung lidah bagian atasnya bergesekan dengan gigi atas. Ri. Ya. Jadi dibacanya alladzina hum. Monggo. Alladzina hum. Kemudian ain, setelahnya nun sukun bertemu dengan huruf sha. Nun sukun ketemu dengan huruf sha dibaca ikhfa. Dan ikhfanya karena setelahnya adalah huruf sha yang punya sifat tebal ya, maka ikhfanya juga tebal. Ansa. Coba dibaca. Ansa. Ya, seperti itu. Jadi dibaca, perhatikan lagi. Salatihim. Sahun. Ya, seperti itu. Kita baca dari awal disambung. Alladzina hum an salatihim sahun. Ya. Alladzina hum an salatihim sahun. Insyaallah, barakallahu fikum. Sudah masuk Isya belum ini, Mas? Sudah ya? Oke, kalau gitu kita jeda dulu dengan kumandang azan Isya. Insyaallah nanti kita lanjutkan setelah azan sampai dengan iqamah. Baik, kita tutup terlebih dahulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kepada muadzin.